Jadi aku punya teman namanya Salsa. Si Salsa ini punya kakak namanya Ayu. Nah, Ayu itu punya teman namanya Robi. Mereka akrab banget. Hingga suatu saat si Ayu sama Salsa ini pergi bareng kan. Terus mereka nggak sengaja ketemu si Robi. Nah, sampai rumah si Robi minta dikenalin sama si Salsa. Kenalin dong sama adik kamu cantik tuh. Aku mau dong kenalan. Yang akhirnya mereka dikenalin. Seiring berjalannya waktu mereka tuh udah kenalan gitu kan. Mereka udah akrab, udah kayak teman tapi mesra gitu. Si Robi yang sukanya ngegombalin si Salsa dan Salsanya yang selalu kelepek-kelepek sama gombalannya si Robi, hingga suatu saat Salsa memberanikan diri buat ngekepoin chatnya kakaknya, yaitu Ayu sama Robi. Jeng jeng, ternyata si Robi juga ngegombalin si Ayu. Hingga akhirnya si Salsa setelah mengetahui, oh ternyata dia ngegombalin semua cewek bukan aku aja, akhirnya Salsa menjaga jarak sama Robi. Salsa udah nggak ngebalesin gitu kan. Nggak, suatu saat si Robi masuk rumah sakit. Ini benar-benar ceritanya kayak FTV gitu ya. Jadi si Robinya masuk rumah sakit, entah sakit apa gitu. Terus pas di rumah sakit itu si Robinya teriak-teriak, Salsa, Salsa, aku sayang kamu, Salsa. Yang akhirnya didengar sama si orang tuanya Robi dan kakaknya Robi. Terus, lah Salsa itu siapa? Terus akhirnya si Robinya menceritakan kan, Salsa tuh gini. Akhirnya si kakaknya Robi mencari si yang namanya Salsa. Setelah ketemu akhirnya si kakaknya Robi tuh, aduh pokoknya kamu harus nikah sama adik aku tuh paling sayang sama kamu, udah pokoknya aku buat cocok banget sama kamu, bla 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 bla. Yang akhirnya kakaknya Robi tuh jadi akrab gitu sama si Salsa. Bahkan si kakaknya Robi ini cewek tapi sering ngegombalin si Salsa yang memuji-muji kayak gitulah. Pokoknya tuh contohnya tuh kayak gini, Salsa kamu tuh cantik banget, pokoknya udah aku serak banget kamu jadi ipar aku, pokoknya kamu harus nikah sama adik aku, kayak gitu-gitulah. Oh ya, jadi sebelumnya si Salsa kenal sama Robi itu, Salsa punya mantan, sebut aja mantannya namanya Dika. Mantannya Salsa itu orangnya tuh temperamen gitu, terus pendendam juga, orangnya pokoknya temperamen, suka mukul, suka marah. Tapi dulu Salsa tuh cinta mati banget. Jadi ini aku cerita flashbacknya ya sebelum Salsa kenal Robi. Jadi awal mulanya Salsa tuh pacaran dulu kan sama si Dika, pacaran terus secara bersamaan dia kenal sama si Robi gitu. Tapi mereka kan nggak pacaran ya, sama Robi kan nggak pacaran gitu. Jadi si Salsa pacaran sama Dika dan Salsa deket sama si Robi. Dika punya sifat temperamen, sedangkan si Robi punya sifat yang ngemanjain terus ngegombal, berbanding terbalik sama sifatnya si Dika. Hingga suatu saat si Robi itu datang ngelamar si Salsa. Akhirnya karena sudah dilamarkan sama si Robi, tapi sebenarnya si Salsa itu lebih suka sama si Dika. Salsa itu lebih sayang banget sama si Dika karena ya kan mereka pacaran dan mereka juga udah kenal lebih lama lagi daripada Robi. Terus tapi si Dikanya itu tuh nggak ngasih kepastian gitu mau nikahinnya kapan. Hingga akhirnya sama si kakaknya Salsa yang cowok, si abangnya Salsa, dipertegas gitu, Dika kamu mau nikahin adik aku nggak nih, soalnya udah ada cowok yang lama. Kalau kamu memang beneran serius sama si Salsa, kamu mau nikahin si Salsa, aku kasih kamu waktu 1 bulan untuk datang ke sini untuk nyatain seriusnya kamu. Kalau kamu 1 bulan nggak datang, berarti Salsa udah aku kasihin ke si cowok ini yang minta yang udah ngelamar dia. Dan Dika pun banyak alasan, iya ntar dulu gini gitu. Yang akhirnya keluarga si Salsa tuh menganggap si Dika tuh nggak serius sama Salsa, nggak ada niat buat nikahin Salsa. Hingga akhirnya keluarga Salsa menerima peminangan keluarga Robi dan akhirnya Salsa menikah sama Robi. Mereka tuh kan nikah. Nah tapi sebelum mereka nikah tuh, waktu mereka baru tunangan, si Dika kan sudah diputusin. Nah dia tuh sakit hati gitu kan karena udah diputusin, apalagi baru diputusin langsung si Salsa mau tunangan gitu sama si Robi. Akhirnya si Dika ya cari tahu tentang si Robi, sampai akhirnya suatu saat si Dika tuh lagi di jalan gitu ketemu sama si ibunya Robi sama kakaknya Robi. Sebut aja kakaknya Robi namanya Linda ya. Pas mereka ketemu tuh kurang lebih percakapannya tuh kayak gini, si Dika kan pas-pasan sama si ibu sama kakaknya, terus si kakaknya si Robi sebut aja namanya Linda aja ya. Nah terus pas lagi pas-pasan, terus si Dikanya langsung nanyain, ini emang bener ya ini calon mertuanya Salsa ya? Iya bener, emang kamu siapanya Salsa? Aku mantan pacarnya Salsa. Terus si Linda dan ibunya tuh kayak terkejut gitu karena Salsa itu tuh di matanya mereka tuh kayak perempuan yang kalem, yang gak kenal cowok, yang agamis kayak gitulah. Terus orangnya tertutup, anak rumahan. Jadi mereka tuh kayak terkejut ya, ternyata si Salsa itu pacaran kayak gitu kan. Karena emang Salsa tuh tipe orang yang tertutup. Bahkan si Robi pun juga nggak tahu kalau si Salsa itu pernah pacaran juga gitu.
entah percakapan apa lagi yang terjadi di mereka itu, akhirnya si Dika itu jadi deket akrab sama si Linda yang kakaknya Robby itu. Dan si Linda pastinya cerita ke Robby tentang masalah Dika itu kan, dan Robby pun menegur si Salsa. Akhirnya Salsa minta maaf sama Robby dan ya udah clear itu masalahnya. Akhirnya mereka menikahkan. Dan setelah menikah ternyata si kakaknya Robby yang Linda itu ternyata tuh kayak beda banget sama sebelum nikah. Yang tadinya sebelum nikah kan kayak bucin banget sama Salsa, sayang banget sama Salsa, pokoknya muji-muji Salsa. Tapi setelah nikah tuh kayak malah ngompor-ngomporin Robby terus, kayak memojokkan Salsa terus. Kayak misalnya ya, Robby, kamu itu apa, Salsa tuh pernah loh dikasih hadiah-hadiah gitu sama si Dika, masih disimpan nggak tuh hadiah-hadiah dari Dika? Tapi ngomong kayak gitunya tuh kayak di belakangnya Salsa gitu, ngumpet-ngumpet dari Salsa. Terus juga kan si Robby juga punya mantan kan, yang dulunya dia tuh susah move on gitu dari mantannya si Robby gitu kan. Terus si Linda itu malah kayak, padahal udah nikah kan ya, malah kayak diinget-ingetin, dulu gimana tuh kamu dulu susah move on tuh sama si mantan kamu yang itu, gimana sekarang udah nikah, masih inget nggak, masih sayang nggak sama si mantan kamu itu? Kayak gitu kan, nggak pantas ya, walaupun itu nggak ada salsanya juga di situ pada saat ngomongnya gitu, tanpa ada salsa gitu, tapi tetap aja nggak pantas kan. Robby sama Linda itu kayak akrab banget, kakak adik akrab yang sering ngerumpi bareng. Terus setiap Linda cerita apa-apa ke Robby tuh pasti selalu ditekenin, kamu nggak boleh cerita loh sama Salsa, kamu nggak boleh cerita loh sama Salsa, apapun ceritanya, padahal nggak ada hubungannya sama Salsa pun tetap aja Robby nggak boleh cerita. Terus juga setiap Salsa mau pulang kampung pas lebaran gitu, mau pulang ke rumah keluarganya kan, itu sama si Linda tuh kayak dilarang, kamu tuh jadi suami tuh yang tegas dong, dia tuh harusnya nurut sama kamu, bukan kamu yang nurut sama dia harus nurut, dia nggak boleh pulang-pulang kayak gitu, entar dia main-main kalau dia di kampungnya, bla 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 bla, kayak gitulah. Pokoknya rumah tangganya tuh kayak diatur banget, bahkan kayak salah satu kayak tertekan banget karena benar-benar diatur, dan Robby pun nurut sama apa katanya si Linda. Dan bahkan setelah mereka menikah pun, si Linda ini juga udah menikah ya, sebelum Robby sama Salsa menikah, Linda juga udah pernah menikah. Sampai Robby menikah sama si Salsa itu masih, si Linda itu masih berhubungan sama si Dika, padahal bahkan si Dikanya tuh sudah menikah juga, tapi masih mereka berkomunikasi. Dan mereka sering banget ngerumpiin si Salsa, ngebahasin tentang masa lalunya Dika sama Salsa. Dan setelah Linda sama Dika itu ngobrolin kayak gitu, terus si Linda itu tuh kayak menceritakan ke ibunya Robby, ke Robby-nya tentang masa lalu Salsa sama Dika, kayak begitulah. Kayak jahat banget gitulah menurut aku ya. Kalau menurut kalian gimana? Ya intinya pokoknya seperti itu. Sebelum nikah si Linda itu kayak bucin, muji-muji si Salsa, tapi setelah nikah tuh justru dia tuh malah yang jadi penusuknya si Salsa, malah kayak perusak rumah tangganya Salsa gitu. Kayak jahat banget. Dan si Robby-nya pun juga kayak nurut banget, tunduk banget sama si Linda itu, si Linda yang kakaknya dia itu. Padahal si orang tuanya Robby itu malah baik banget, kayak udah dong jangan bahas masa lalunya Salsa.